Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Anggota Polri dikeroyok sekelompok pemuda mabuk. Pegawai Kemenak diduga cabuli anak tiri. Miris, nenek renta tak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Komisi Pemilihan Umum Daerah di seluruh Indonesia saat ini sedang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. KPU Kota Tangerang Selatan yang baru menerima surat suara untuk DPRD Provinsi menemukan sebanyak 13.841 lembar surat suara rusak. Kategori surat suara yang rusak dan tidak layak untuk didistribusikan ke tempat pemungutan suara, yakni surat suara yang sobek, berkerut, potongan surat suara yang tidak simetris di kedua sisi, terdapat tetesan tinta pada kolom surat suara, dan juga surat suara terpotong. Sementara untuk surat suara yang masuk kategori baik dan bisa didistribusikan, yakni sebanyak 784.624 lembar. Nantinya surat suara yang rusak akan segera dilaporkan ke KPU Pusat agar segera bisa diganti. Hingga saat ini, KPU Kota Tangerang Selatan masih menunggu kedatangan surat suara yang lain, yakni untuk Pilpres, DPR RI, DPRD Kota, dan juga DPD. Dari progres pelipatan sampai saat ini surat suara yang kategori rusak 13.841 lembar, sementara surat suara yang kategori baik itu 784.624. Jadi total surat suara yang sudah dilipat itu 798.465 lembar. Proses penyortiran dan pelipatan sendiri dilakukan oleh tenaga profesional untuk mempercepat waktu. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Kota Tangerang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu saat ini sedang merekrut petugas pengawas tempat pemungutan suara. Untuk wilayah Kota Serang, Bawaslu membutuhkan sebanyak 1.877 pengawas. Proses perekrutan dilakukan petugas Panwascam di setiap kecamatan, salah satunya di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cipocok Jaya. Pendaftaran pengawas TPS dimulai dari tanggal 2 sampai 6 Januari 2024. Dengan membawa ijazah minimal SMA, masyarakat bisa mendaftar sebagai pengawas TPS dengan prioritas memiliki KTP yang berdomisili di kecamatan tempat masyarakat mendaftar. Di Kecamatan Cipocok Jaya, kuota yang dibutuhkan untuk pengawas TPS sebanyak 256 orang yang nantinya akan ditempatkan di 8 kelurahan. Perekrutan pengawas pemilu ini ternyata diminati oleh sejumlah kalangan, mulai dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Berbagai alasan pun dimiliki para pendaftar. Umumnya mereka ingin berkontribusi saat pemilu digelar. Kalau saya kerjanya SPG. SPG. Iya, SPG. Jadi sambilan aja. Iya, sambilan. Kalau ini kan cuma 1 hari aja pas pelaksanaannya, jadi sambilan bisa lah gitu. Jika dinyatakan lolos dalam seleksi berkas, nantinya akan dilakukan tes wawancara yang akan dilakukan hingga tanggal 17 Januari mendatang. Untuk sementara ini saat ini tadi pas saya lihat itu yang udah fix mendaftar itu ada 43 orang. Tersebar di 8 kelurahan. Pak, ini kan tugasnya hanya hari H, Pak ya. Dan banyak profesi lain juga yang mendaftar, ini rata-rata banyak dari mana nih Pak? Ya, mungkin untuk hari ini yang saya lihat profesinya kalau yang paling banyak mungkin kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Ya, sama ada juga mahasiswa juga ada yang mendaftar kan. Masih ada juga profesi lain yang mendaftar karena di kita tidak ada larangan kecuali orang-orang parpol. Sedangkan pelantikan pengawas TPS sendiri akan dilakukan pada tanggal 22 Januari mendatang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.
Angin kencang menerjang sejumlah kampung di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya pemukiman, sejumlah ruko di Jalan Raya Pandeglang Labuan hancur. Akibat kejadian tersebut, sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi di bagian atap. Sebelum angin kencang datang, di sekitar lokasi sudah diselimuti mendung. Angin yang datang tiba-tiba langsung mengagetkan warga yang sedang beraktivitas dan membuat warga panik. Ada saja ulah pelaku kejahatan untuk mencari sasarannya. Seperti yang terjadi di Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. 5 mesin traktor di tengah sawah raib dibawa pencuri. Dari 5 mesin traktor yang dicuri, 3 diantaranya merupakan bantuan dari Dinas Pertanian. Diduga pelaku yang berjumlah lebih dari 5 orang mencuri sekitar pukul 3 dini hari. Diduga pelaku sudah mengetahui traktor yang digunakan membajak ditinggal oleh pemiliknya di tengah sawah. Sebelumnya pelaku memarkirkan kendaraannya di ruas tol Tangerang Merak, kemudian turun ke sawah setelah merusak pagar jalan tol. Pencurian baru diketahui pagi harinya saat petani akan mengoperasikan traktor untuk membajak sawah. Mereka kaget karena seluruh traktor sudah tidak dilengkapi mesin. Tahun baru, semangat baru tampaknya tidak berlaku bagi sebagian aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan. Setelah libur tahun baru yang berbarengan dengan libur akhir pekan, beberapa di antara ASN justru datang terlambat di hari pertama kerja di tahun 2024. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphne, Selasa pagi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dinas di gedung pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kedatangannya membuat sejumlah ASN terkejut setelah melihat orang nomor 1 di Pemkot Tangsel ini memeriksa kehadiran mereka. Dari hasil pantauan, didapati tingkat kehadiran ASN sudah mencapai 98%, meskipun masih adanya meja kerja yang kosong dan ASN yang datang terlambat. Beberapa ASN yang tidak hadir diantaranya izin karena sakit dan cuti hamil, serta sedang mengerjakan tugas lapangan hingga harus meninggalkan meja kerja. Wali Kota Tangerang Selatan sudah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memeriksa tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja ini. Seorang perempuan diduga mengalami depresi, sengaja menabrakkan diri ke kereta penumpang yang melaju dari arah Rangkas Bitung menuju Merak. Peristiwa ini terjadi di perlintasan Ketilong, Kota Cilegon, Rabu kemarin. Korban berinisial L tewas di lokasi kejadian dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Menurut warga, korban datang ke salah satu masjid tidak jauh dari TKP. Tidak berselang lama, korban meninggalkan sepeda motor miliknya dan duduk berdiam diri di rel kereta api. Meskipun sudah diperingatkan oleh warga, korban tetap mengabaikan dan tetap duduk di pinggir rel meski jarak kereta sudah sangat dekat. Berdasarkan informasi, korban diduga mengalami baby blues atau gangguan psikologis yang biasa dialami perempuan setelah melahirkan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.